Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9C, 9D dan 9E. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya terhadap pada kita semua sehingga kita dapat bertemu ya, bertatap muka tapi secara tidak langsung ya, kita melalui media online, internet ya, ini kan melalui aplikasi psikologi ya ini ya. Oke ya. Nah, mengapa saya bisa berhadapan di hadapan kalian ini? Saya diberi mandat oleh sekolah untuk memberikan materi orientasi mapel IPA. Saya judulnya di atas itu. Kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di kelas kalian. Mengapa kok enggak guru yang lain? Nah, karena yang beri mandat saya. Sehingga saya nanti tiap ketemu dengan kalian memberikan materi pelajaran apa? IPA. Pertama kali kita perkenalan dulu gitu. Nama saya ada di bawah ini, mungkin sudah ada yang tahu nama saya ya. Nama panggilan saya ini depan ini Joko, lengkap saya ini ya, mungkin ada beberapa siswa CDE yang sudah ada yang kenal saya ya, atau sebaliknya saya juga ada sedikit tahu di antara kalian ya. Kemudian nanti ketemu lagi, dapat kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya ya dengan guru yang baru ya, dan tidak mengalami kesulitan atau kendala suatu apapun. Oke. Untuk orientasi mapel IPA ini nanti kita bahas apa saja yang perlu kita bahas. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk materi IPA kelas 9 semester 1 ini ada 5 bab yang harus kalian pelajari. Tapi ya kita dibatasi waktu. Yang biasanya kalau kita tatap muka langsung itu kan 5 jam, 2 kali pertemuan gitu, 3 jam dan 2 jam. Tapi untuk kali ini nanti pada pembelajaran daring itu kita hanya diberi kesempatan untuk 1 kali pertemuan 2 jam, makanya waktunya ya sebenarnya sangat kurang gitu ya. Tapi kita coba kita maksimalkan ya pertemuan itu, sehingga kalian harus banyak dari belajar ya secara mandiri ya. Nah, materinya apa saja yang kita pelajari ya. Bab 1 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini nanti 3 kali pertemuan ini nanti ya, 3 kali pertemuan ya. Terus ini pada sistem reproduksi manusia ini sebenarnya menarik ya, kalau siswa jelaskan materi ini tertarik sekali ya. Terus yang kedua, bab 2 adalah sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, kalau ini mungkin kalian sudah pernah ya sedikit diajari pada waktu pelajaran waktu SD ya. Saya sudah pernah ya. Terus yang ketiga, pewarisan sifat. Maaf, ini yang tadi berapa kali pertemuan, rencananya mungkin 3 kali pertemuan ya. Nah, terus yang bab ketiga, pewarisan sifat. Nah, ini pewarisan sifat ini mungkin merupakan materi yang hal baru yang dimana kalian belum pernah menerima materi sebelumnya ya. Ini tentang apa tadi? Tentang genetika ya. Ini materi IPA biologi yang berhubungan dengan genetika ya, ada sedikit hitung-hitungan tapi tidak sulit, asal kalian mau belajar dengan baik bisa lah ya. Saya yakin bisa, mudah. Ini 3 kali pertemuan ya. Terus yang keempat, nah ini yang IPA fisika ini ya, listrik statis ya. Listrik statis 3 kali pertemuan. Ini harus fisika ya, harus banyak latihan nanti ya, banyak latihan soal-soal hitungan ya. Tapi tidak masalah,
sering latihan, saya yakin bisa, ya. Terus yang kelima, listrik dinamis, lawannya statis. 3 kali pertemuan. Ya, kalau jumlah berapa ini nanti? 3 kali 5, 15. Padahal jatah kita itu hanya dapat 16 kali pertemuan. Nah, mungkin satu pertemuannya untuk PTS. Nah, nanti kalau PTS itu biasanya kita hanya sampai pada bab ketiga. Nah, ini PTS-nya nanti, ya. Nah, ini sekitar bulan-bulan akhir September, ya. Akhir September ini pelaksanaan PTS atau awal Oktober ya mungkin bisa ya gitu. Ya, itu ya ini mengenai materinya ya. Sekarang mengenai besok ini pada waktu pembelajaran kan tidak beda dengan yang tatap muka langsung, itu kan kita pelajari secara detail ya. Ini nanti hanya esensial saja. Materi esensial, materi yang pokok-pokok. Ya terpaksa karena kita hanya diberi waktu yang terbatas. Oke, yang pertama untuk materi esensial sistem reproduksi pada manusia itu ada 3, yaitu pembelahan sel, ya, ada mitosis, meiosis, ya. Yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini saya yakin ya nggak asing lagi lah, ya. Ya, kalian kan manusia pasti tahu reproduksi itu yang mana, ya. Laki-laki dan perempuan. Terus yang ketiga kesehatan organ reproduksi. Nah ini juga menarik nanti, ya. Ini untuk esensial. Jadi ada 3 hal penting ini yang bisa kita pelajari ya. Ini 3 pertemuan cukup nanti, ya. Nah, cukup, ya. Oke, yang berikutnya materi esensial bab kedua. Nah, ini tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini yang biasanya banyak, ada vegetatif, generatif, ya. Tidak kawin-kawin, ya, aseksual, ya, tumbuhan, ya, dan sistem perkembangbiakan pada hewan. Ini saya kira ya tidak asing lagi, ya. Kalau rajin baca saya yakin bisa lah, ya. Oke ya, untuk yang esensial yang kedua 3 kali perlu ini kok hanya 2 bab. Nah, nanti mungkin tuh tambahan, kan ini materinya sebenarnya kan luas, banyak sekali, ya. 3 kali pertemuan nanti, ya. Oke, yang ketiga, nah ini yang materi baru, mungkin kalian belum pernah nerima, ya. Materi pewarisan sifat. Materi esensialnya apa? Yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, genetik seperti apa nanti, ya, kita pelajari, ya. Yang kedua, hukum pewarisan sifat, hukum Mendel. Nah, ini ada hitung-hitungan dikit, Mendel 1, Mendel 2. Jangan khawatir, mudah, ya. Pokoknya jangan berpikir wah katanya pewarisan sifat itu sulit genetika, enggak, mudah sekali, ya. Oke, yang ketiga yaitu pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Ya, ternyata sifat manusia itu diwariskan dari orang tuanya, begitu ya. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, ini materi esensial listrik statis, itu mempelajari tentang muatan listrik. Nah, ini bisa nanti kalian praktek di rumah ini, ya, bagaimana membuktikan adanya muatan listrik. Nah, ini mungkin ada tugas proyek besok itu membuat apa itu, elektroskop sederhana. Nah, saya kalau ngajarin saya suruh buat itu, ya. Bisa kalian buat di rumah nanti, ya. Hukum kolom, medan listrik, beda potensial. Nah, ini tidak susah, mudah, ya. Terus yang kedua penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini penerapannya untuk apa, itu ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, ya, materi esensial listrik dinamis. Di mana listrik dinamis ini kita mempelajari sebenarnya luas ini, ya. Kita untuk 3 kali pertemuan nggak cukup sebenarnya, tapi ya nanti kita padatkan lah. Saya carikan materi-materi yang kira-kira penting gitu, ya. Mempelajari arus listrik, gitu. Hantaran listrik, I, R, gitu, rangkaian listrik seri paralel. Nah, terus yang kedua penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita menghitung rekening listrik? Nah, ini penerapannya, gitu, sepertinya. Oke ya, itu yang kelima. Nah, itu materi esensialnya yang kalian pelajari besok selama 1 semester. Nah,
Sekarang kita masuk ke bagaimana pembelajaran dari rumah ya, atau BDR dengan pembelajaran jarak jauh PJJ ya. Kita ada dua, daring. Nah, daring ini kita menggunakan jaringan apa? Internet. Nah, pakai internet. Nah, kalian harus ada HP atau laptop yang ada jaringannya internet. Gimana lagi, namanya jaring itu apa panjangnya? Dalam jaringan. Nah, terus yang kedua, metode luring. Nah, kalau nanti online ya, dengan internet, luring itu luar jaringan. Nanti kalian lakukan di luar jaringan internet. Nah, nanti mungkin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada daring ya, bisa dikerjakan di jaringan luring atau metode luring ini. Gitu ya. Paham ya ini ya bedanya ya. Oke, yang ke berikutnya adalah medianya apa selama belajar di rumah itu, dari rumah itu. Ya ada banyak ya, tidak hanya ini. Pertama buku paket, nah, sudah dibagi ya. Buku suplemen LKS, buku pendamping yang relevan, ya. Yang penting masih ada hubungannya dengan materi sekarang, pakai nggak apa-apa ya. Yang jelas yang kalau pembelajaran daring kita harus pakai ini namanya laptop atau handphone, ini pokok ini ya. Karena dengan jaringan internet ini tidak pakai itu, kita harus kita bisa mengikutinya ya. Terus bahan-bahan dari lingkungan di sekitar lingkungan siswa, lingkungan kalian itu ada, bisa kalian gunakan. Nah, besok misalnya kalian saya suruh buat elektroskop sederhana, nah, bisa kalian cari bahan-bahannya dari sekitar lingkungan kalian, di rumah kalian, botol gitu, kabel bekas gitu, dan sebagainya, bisa kalian dapatkan dari rumah. Oke ya, medianya itu. Terus yang berikutnya, sistem penilaiannya bagaimana? Ya jelas sama seperti kalau tatap muka, ada 3. Oke, penilaiannya ada 3 ya, yaitu penilaian pengetahuan. Biasa ya, pengetahuan kalian seberapa untuk memahami materi pelajaran. Keterampilan, sikap, sama seperti kalau kita tatap muka ya kan, dan nilai pengetahuannya berapa, keterampilannya berapa, dan sikapnya. Nah, itu untuk sistem penilaian kita ya, sama ya kalau ini ya, tidak jauh dengan yang tatap muka. Dah begitu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk orientasi mapel ini. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang kita mulai minggu depan ya. Kalian siapkan dengan baik ya, secara fisik dan mental ya. Dan saya akhiri dengan kalian tetap semangat ya, tidak mudah menyerah, semangat belajar ya, tetap belajar ya, dan saya ucapkan selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan atau ada kesalahan tutur kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.